perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Tak perlu ku melihat, ku yakin Engkau bekerja, berharap kepadamu, kekuatan jiwaku. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Janji-Mu abadi di dalam hidup kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah. Kau Tuhan tak pernah berubah, janji-Mu abadi selamanya. Kau pegang hidupku, menjagaku, di tangan-Mu ku berserah, di tangan-Mu ku berserah. Ku berjalan dalam rencana-Mu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku.
berjalan dalam rencana-Mu Kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Apapun yang terjadi, ku mau tetap berdiri bersama-Mu di dalam-Mu. Ku angkat tinggi tanganku, berserah kepada-Mu, menyembah-Mu, Yesusku. Apapun yang terjadi, ku mau tetap berdiri bersama-Mu di dalam-Mu. Ku angkat tinggi tanganku, berserah kepada-Mu, menyembah-Mu, Yesusku. Ku percaya janji-Mu pasti digenapi. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Shalom semuanya. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Nggak berasa loh tahun ini udah di hari ke-18 kita hari ini ya. Semoga dalam 18 hari yang ada di dalam tahun baru ini kita semua boleh sama-sama merasakan bagaimana Tuhan menyertai bahkan di hari-hari baru di dalam tahun ini yang kita mungkin nggak tahu apa yang akan terjadi di hari depan. Tapi kiranya kesetiaan Tuhan boleh tetap kita rasakan hingga pada saat ini. Saya mengajak kita semua untuk boleh bersaat teduh sejenak. Mari kita
datang di dalam hadirannya Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita membawa setiap ucapan syukur kita untuk setiap hal yang Tuhan sudah berikan dan lakukan dalam setiap hidup kita. Bapa, kami datang Tuhan pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk membawa rasa syukur kami. Karena Tuhan setia, karena Tuhan selalu ada buat setiap kami. Karena Engkau Allah yang selalu memberikan anugerah-Mu untuk setiap kami. Biarlah Tuhan, ibadah kami pada hari ini menjadi waktu di mana kami boleh kembali merasakan hadirat Tuhan yang begitu indah. Biarlah saat ini Tuhan, kami boleh kembali mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perbaharui setiap kami ya Bapa. Segarkan kami kembali ya Roh Kudus. Biarlah Tuhan hidup kami yang kami bawa pada pagi hari ini di hadapan Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Ini pujian kami Bapa. You were the word of the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Mari kita bangkit berdiri. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven's down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Sungguh gak ada yang bisa menahan kuasa-Mu untuk setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Yesus. That could not hold you, the filter before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring.
have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Yours is the name above all names. Yours is the name above all names. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Yes, you deserve all the praise. Yes, you do. Yes, you do. Yes, you do. Jesus, we praise you for everything you have done. You deserve the praise. You do, Jesus. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the Praise. Biar jemaat saja menyanyikan ini. Worthy is your name. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Sungguh hanya Engkau Allah yang layak dipuji. Gak ada Allah lain, gak ada Tuhan lain yang layak untuk menerima setiap pujian penyembahan kami. Jadi Tuhan, saat ini bertahtalah Bapa di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau meninggalkan setiap hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Setiap beban hidup kami Tuhan, kami mau taruh di bawah kaki salib-Mu karena kami percaya
Ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, Engkau bekerja dalam hidup kami. Jadi pada saat ini Tuhan, kami membawa setiap pujian penyembahan kami dengan segenap hidup kami di hadapan Tuhan. Terimalah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Terimalah kami dalam setiap kondisi hidup kami Bapa pada pagi hari ini. Biar Roh Tuhan bekerja secara leluasa di tempat ini. Kami mau sama-sama membuka hidup kami. Kami mau sama-sama membuka diri kami untuk setiap hal yang Tuhan bisa kerjakan. Jadi pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah ini, biarlah Tuhan yang menerima setiap kemuliaan dan hormat dan kuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Belum 1 bulan rasanya kita merayakan Natal, betul? Belum 1 bulan rasanya kita merayakan sebuah kasih yang begitu besar yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita. Ada satu perkataan Maria yang begitu, mungkin setiap kita sudah mendengarnya begitu indah ya. Bagaimana dia memuji Allah di tengah hal-hal yang tidak pasti, di tengah ketidaktahuannya, dia tetap memuji Allah, dia tetap memberikan kemuliaannya bagi Allah karena dia tahu janji Allah pasti digenapi dalam hidupnya. Jadi pada saat ini, mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan, kita muliakan Tuhan dengan segenap hidup kita. Hidupku, ku melihat Kau sertaku. Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu, bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Betapa besar perbuatan-Mu, nyatalah karya kasih-Mu. Di hidupku, ku melihat Kau sertaku. Benar Tuhan, Kau tak ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhanku, ku mau terus menyembah-Mu. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh ucapan syukur, amin. Mungkin kita belum melihat pekerjaan tangannya Tuhan, tapi mari kita sama-sama yakinkan, kita muliakan Dia dengan segenap jiwa kita. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih. Benar Tuhan. Jiwaku memuliakan-Mu, dan hatiku bersuka
percaya kalau Tuhan sudah bekerja sepanjang tahun yang lalu, bahkan kalau Tuhan sudah bekerja puluhan tahun yang lalu di dalam hidup kita, kita masih percaya bahwa Tuhan masih sanggup bekerja hingga pada saat ini, amin. Jadi gak usah khawatir dengan apa yang menjadi persoalan hidup kita pada saat ini, karena hidup kita dipenuhi dengan mujizatnya, amin. Mari kita nyanyikan ini dengan sepenuh iman kita. Tuhan masih sanggup melakukan segala perbuatannya yang hebat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Kau Tuhan yang sama dulu, sekarang dan selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu. Nyanyikan ini dengan iman kita. Kau Alfa Omega. Tuhan berapa? Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas Tuhan. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Mari saksikan ini bersama-sama. Hidupku penuh mujizat. Amin. Hidupku penuh mujizat. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan kembali duduk. Ada satu lagu yang sangat memberkati saya sepanjang setengah tahun terakhir. Lagu ini menceritakan bagaimana iman kita boleh tetap percaya meskipun situasi hidup kita belum berubah. Lagu ini menyatakan bahwa kalaupun masalah kita masih ada, kalaupun gunung itu gak berpindah, Tuhan ada kok sama-sama dengan kita. Jadi mari saat ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita akan kembali dibaharui tentang iman kita terhadap janji yang Tuhan punya buat setiap kita mau sama-sama percaya sepenuhnya sama Tuhan. Meskipun kita belum melihat adanya sebuah
perubahan yang signifikan dalam hidup kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Biarlah bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Mari kita bawa iman kita di hadapan Tuhan, karena Dia Allah yang sanggup menolong hidup kita. Dia Allah yang sanggup untuk memenuhi janji-Nya dalam setiap hidup kita. Kami percaya Tuhan,
apapun setiap janji yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami sepanjang tahun ini, ataupun Tuhan jika ada di antara kami yang masih menanti janji-Mu Tuhan hingga pada saat ini, kami mau sama-sama percaya Tuhan masih di dalam kendali. Kami mau sama-sama percaya bahwa Tuhan masih bekerja memenuhi setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini ketika kembali kami mau dikuatkan melalui firman Tuhan, Tuhan ajar kami untuk boleh benar-benar sepenuhnya percaya, berdiri di atas iman kami akan setiap janji-Mu Tuhan. Dalam setiap proses-proses pemenuhan janji-Mu Tuhan, ajar kami untuk juga boleh berproses bersama-sama dengan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang aktif melakukan bagian kami, Bapa. Memberkati setiap hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Apapun Tuhan yang akan disampaikan melalui lidah bibirnya Tuhan, biarlah segala sesuatunya hanya berasal daripada Tuhan. Pengurapan-Mu Tuhan, hikmat-Mu memenuhi hamba-Mu ini ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau merendahkan hati kami membuka hati kami, penuhi kami dengan setiap hal yang Tuhan kehendaki untuk kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali duduk. Shalom kembali Bapak Ibu Saudara, sudah lama tidak berjumpa ya. Kali ini bukan saya yang akan menyampaikan firman Tuhan, tapi perkenankan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada hari ini. Kita kehadiran seorang hamba Tuhan yang bernama Pak Effendi Aritonang. Beliau sudah menikah dengan Ibu Debbie Silitonga, mungkin saudaranya Bang Chandra Silitonga, kita nggak tahu, nanti di ibadah kedua kita pastikan ya. Dan beliau diberkati oleh seorang anak perempuan yang bernama Glenda Admira Aritonang berumur 17 tahun. Nah sehari-hari beliau bekerja di dalam sebuah organisasi kemanusiaan bernama Food for the Hungry. Yang lapar silakan hubungi konsumsi kita pada hari ini. Tapi Bapak Effendi ini juga merupakan seorang jemaat dari Gereja Metodis Indonesia Wesley di Medan ya Pak. Oke, tanpa berlama-lama kalau ada yang kurang nanti silakan Pak Effendi tambahkan. Kita sambut pembicara kita Pak Effendi Aritonang. Thank you. Yang kurang tadi nomor sepatu. Ya, Shalom Ibu Bapak. Wah sangat senang. Salah satu yang menarik adalah setiap kali kita mau kemana aja. Kalau kita ketemu orang Indonesia kok rasanya it's home. Ya gitu ya. Kadang-kadang cuma satu orang. I feel at home gitu ya. Kapan pernah sekali waktu saya sama istri pergi ke satu tempat agak jauh. Tempatnya jauh, kotanya kecil gitu.
Terus kita sedang makan sama teman, terus istri saya mau ke toilet. Terus dia tanya, excuse me, where the toilet is? Terus dia bilang, sana mbak di ujung, belok kiri. Istri saya jalan terus tiba-tiba, tuh saya dari Bandung. Nah dari Bandung. Ya gitu ya, terus kita rasa langsung klik connect gitu ya. Something connects us quickly gitu ya. Nah baik, saya sangat bersyukur ada di sini. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Pastor Adi dengan Ibu ya, ditraktir makan. Paling senang kalau ketemu pendeta yang cepat ngajak traktir makan. Lalu saya tanya, mau makan apa? Wah itu pertanyaan sulit, karena saya sebetulnya pemakan segalanya. Ya, jadi agak susah menjawab pertanyaan itu. Lalu kita ngobrol-ngobrol ya, sangat senang, bersyukur. Nah Ibu Bapak, kita bersama-sama sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Ya, kita berdoa bersama dan sangat memohon ya, agar perenungan kita pada pagi ini akan menjadi sebuah perjumpaan yang segar dengan Tuhan. Ya, membawa kita semakin dekat pada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami ingin percaya terus-menerus bahwa Engkau adalah Allah yang rahmani, Allah yang rahimi. Allah yang berlimpah dengan rahmat dan kemurahan. Allah yang setia, Allah yang berdaulat. Allah yang di dalam tangannya segala sesuatu terpelihara dengan sempurna. Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini Engkau memberi kami kesempatan baik bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Hamba-Mu ini jauh dari sempurna Tuhan. Namun kiranya Engkau mengurapi, menguduskan, dan berkenan memakai hamba-Mu ini. Membawa kami bersama-sama untuk terkagum-kagum dengan Engkau melalui firman-Mu. Kami berdoa supaya hati kami mengalami pembaharuan. Kasih kami dibaharui, keinginan kami untuk mencintai dan mengikut Tuhan semakin kuat. Karena itu Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Berbicaralah, temuilah kami, sapa Tuhan, rangkul kami dan bawalah kami semakin dekat kepadamu melalui firman-Mu. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dan perenungan kami bersama-sama ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerjalah dan permuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Ibu Bapak, saya ingin mengajak kita untuk memakai judulnya itu merangkul janji Tuhan. Ini dia. Saya tidak tahu apakah Ibu Bapak sadar atau tidak, tapi kita ini adalah orang-orang yang disebut sebagai umat perjanjian. People of covenant. Jadi seluruh perjalanan hidup kita itu dirangkum oleh satu hal, bahwa kita adalah umat yang dipanggil Tuhan masuk ke dalam perjanjian dengan Dia. Dan itu menjadi tempat kita berpijak dan terus berjalan seumur hidup kita. Izinkan saya membaca dua bagian firman Tuhan yang menjadi firman Tuhan kita pada pagi ini. Yang pertama diambil dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai 15. Lalu nanti bagian firman Tuhan yang kedua dari Yeremia pasal 29 ayat 11. 2 Petrus 3 ayat 13 sampai 15 berkata demikian. Tetapi sesuai dengan janjinya, maka kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepada kamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Saya membaca dari Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini, Tuhan berkata begitu, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu firman Tuhan buat kita. Nah, Ibu Bapak sekalian, kalau kita membaca kitab 2 Petrus, maka kita menyadari segera cepat merasakan
bahwa ada nuansa pergumulan berat yang dihadapi oleh umat pada waktu itu. Mereka mengalami penganiayaan. Sistem masyarakat, sistem politik pada waktu itu sama sekali tidak berpihak untuk mereka bisa hidup sebagai umat Tuhan. Untuk bisa hidup setia mengikut Tuhan. Kekuatan yang memerintah pada waktu itu adalah kekuatan yang terang-terangan menekan iman mereka. Jadi mereka sulit sekali, mereka mengalami penderitaan, merasa tertekan, merasa teraniaya. Bukan saja merasa, tapi faktanya memang mereka teraniaya. Jadi mereka bergumul dengan itu. Di tengah-tengah itu mereka mengingat bahwa Tuhan berjanji bahwa dia akan datang kembali. Jadi di tengah penderitaan itu mereka cepat-cepat ingat Tuhan akan datang. Nah padahal Tuhan belum lama pergi tuh. Bayangkan kalau kita udah 2000 lebih tahun ya. Mereka waktu itu baru beberapa ratus tahun, bahkan nggak sampai 100 tahun malah. Baru puluhan tahun menjalani masa-masa sulit. Dan mereka menderita dan tertekan. Lalu mereka bertanya, di mana janji Tuhan? Mana janji penyertaan Tuhan? Mana janji bahwa dia akan kembali dan akan membenahi seluruh dunia yang berantakan ini? Itu pertanyaan mereka, di mana janji Tuhan? Why God is so late? Waiting is trouble, ya. Siapa di antara bapak-bapak dan ibu-ibu di sini kalau sedang menunggu sesuatu bahagia? Jarang kan ya? Waiting itu akan membuat kita merasa anxiety. Aduh, entah kenapa kalau kita menunggu sesuatu, kita sebentar-sebentar lihat jam. Padahal baru beberapa detik. Kita very gelisah. Nah, saat ini kita juga berada di tengah dunia yang sedikit banyak mungkin juga menimbulkan pertanyaan pergumulan dalam diri kita. Semua orang yang hidup di dalam perjalanan melakukan pelaku-pelaku bisnis merasakan bahwa ekonomi semakin suram. Ya, things are not beautiful now. Ya, ada teman di gereja, dia pelaku bisnis, dia bilang, gimana bisnis sekarang kok? Bosui lah katanya. Jelek banget kan. Saya bilang, bosui, bocuan. Di Medan mereka bahasa Hokian ya. Dia bilang, gak ada cuan Pak, berat dia bilang. Susah, untuk survive susah. Boro-boro mau grow, dia bilang. Kan kita harus struggle banget. Geopolitik syarat dengan konflik. Ada satu orang di dunia ini yang kita gak ngerti cara berpikir politiknya. Tiba-tiba dia ke negara lain. Dia bilang, now I become the president of that country. Aku bilang, how in the world that guy can decide? Ya kan? Kebayang gak besok tiba-tiba kita lagi mikir, siapa pengganti Prabowo? Tiba-tiba dia bilang, I am now the president of Indonesia. Gitu. Pusing kan? Nah, it's very confusing. Very confusing. Nah, sekiranya dia melakukan move yang dia rencanakan itu, mungkin geopolitik dunia akan semakin kacau. Ya, kalau geopolitiknya berantakan, ekonominya makin bosui lagi lah. Ya, siau kata orang Medan. Hubungan dalam keluarga, dalam skala yang lebih kecil juga agak sulit. Ya, kita menemukan banyak sekali keluarga-keluarga yang juga struggle menjalani kehidupan keluarga mereka. Bapak dan mama nggak ngerti bagaimana berbicara dengan anaknya. Kayaknya anak-anaknya kok kayak punya bahasa baru. Kita nggak ngerti bagaimana cara mereka berpikir, bertindak dan seterusnya. It's very confusing. Yeah. We live in the very confusing world. That's the reality. Yeah. Uncertainty, yeah. Confusing, everything. Itu kayaknya our daily menu lah. Yeah. You wake up in the morning, said, what happens today? We don't know. Susah menjawabnya. Nah, lalu di tengah-tengah pergumulan kepada orang-orang pada waktu itu, Petrus mengajak jemaat itu, umat Tuhan melihat sesuatu yang menarik. Mereka berkata, mengapa kami menderita, mengapa hidup kami sulit dan segala macam. Lalu di tengah pergumulan itu, Petrus menyampaikan satu hal yang menarik. Dia berkata, dia tidak berbicara spesifik kepada pergumulan-pergumulan mereka satu persatu. Tetapi dia mengajak mereka untuk melihat satu hal. Dia bilang begini, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Dia mengajak kita untuk melihat sesuatu yang lebih besar daripada pergumulan kita.
one of the most problem in our life, kadang-kadang bukan karena persoalannya itu sendiri, tetapi karena perspektif kita melihat persoalan itu begitu sempit gitu. Seolah-olah seluruh dunia ini hanya berisi satu hal, kita sedang menghadapi masalah. It's me center gitu, kayaknya gak ada lagi. I'm the most desperate people in the world. Kayaknya seluruh kita melihatnya diri kita sendiri. Nah, Petrus berkata, no, wait a minute. Tuhan itu punya satu rencana yang baik. Dia bilang menantikan langit dan bumi yang baru. Yes, we live in the broken world. Yes, you live in the situation yang hidup kita tuh betul-betul kacau balau. Yes, tidak ada yang mau menyangkal itu. But remember this, dia bilang. Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Dia sedang mengerjakan sesuatu yang baru. Waktu saya kecil, zaman saya dulu hampir semua main-mainan itu harus handmade. Ya. Saya punya mobil-mobilan, tapi harus buat sendiri. Dari kayu, dari apa gitu ya. Nah, yang sering bantu itu bapak saya. Bapak saya suka bantu. Dan biasanya setelah selesai saya pakai, sering sekali rusak. Karena memakainya nggak baik-baik, nggak hati-hati. Rusak. Begitu sesuatu itu rusak, yang the first thing that came to my mind is what? Saya bawa mainan rusak ini ke bapak saya. Kenapa? Rusak. Kenapa saya bawa sama dia? Karena saya tahu dia punya skill yang cukup untuk memperbaiki itu. Saya nggak cari yang lain, solusi saya cuma satu. Mainan saya rusak, bawa aja sama bapak saya. Same thing happens, waktu anak saya masih kecil, kita beliin mainan. Kalau mainan itu rusak, dia nangis dan dia akan pergi kepada satu orang. Ke saya. Dia nggak pernah pergi sama tetangga. Perginya ke saya. Dia bilang, what you gave me is broken now. Fix it please, or buy a new one. That's the solution. Petrus seolah-olah mau bilang gini, yes, we live in the broken world. Yes, but know this. This world was created by God, sustained by God. Even in the brokenness, dia broken, tapi dia masih sustain. Dan the good news is, God is working in this broken world to make it new. To make it new. Jadi kita nggak perlu desperate cepat-cepat nangis seolah-olah bahwa mainan kita yang rusak itu it's the end of the world. Seolah-olah masalah kita yang kita hadapi ini menjadi the end of our life. No, God is doing something much bigger, much greater. Dia mengajak kita remember this, dia bilang. Allah sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar, not temporary. Not in the small scale, but in the whole universe. The whole universe is being renewed by God. Wow. It's good. It's good to know that. Good to know that the brokenness that we are facing today is not the last word. It's not. Renewal is the last word. Not the brokenness. Jadi kita mengingat ini setiap kali kita berada dalam kehidupan penuh dengan masalah, Allah panggil kita, remember this. Brokenness is not the last word. Renewal is. Jadi kita bisa percaya, go again. Nah, kalau kita membaca janji Tuhan ini, saya ingin mengajak kita melihatnya keseluruhan menjadi 3 poin penting. Yang pertama, kita harus diingatkan kembali kepada janji Immanuel ini. Ini Natal paling enak ya bicara ini ya. Nah, walaupun Natalnya udah lewat, kita bicara Immanuel lagi. What does it mean to be Immanuel? Nah, kita percaya bahwa Allah kita itu jauh besar, hebat, luar biasa. Transcendence katanya. Tetapi Allah yang jauh, yang besar, yang maha besar, yang tak terbatas itu juga adalah Allah yang sekaligus hadir di tengah-tengah kita. Right where we are. Not out there. Right where you are now. Dia ada di situ. Dan ketika dia ada di situ, dia tidak sedang diam-diam. Dia sedang bekerja. Dia sedang melakukan sesuatu yang
transformatif, sesuatu yang akan membaharui hidup kita. Jadi setiap kali kita berada di tengah-tengah masalah, remember this. Allah hadir. Tadi lagunya bagus ya. Sekalipun gunungnya enggak berpindah, itu enggak berarti bahwa Tuhan gagal. Sekalipun kita tidak segera keluar dari lembah kekelaman, dia sedang jalan bersama dengan kita. Itu luar biasa. Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kegelapan, maka sebenarnya kegelapan itu enggak terlalu menakutkan. Iya kan? Sama seperti kita waktu kecil. Waktu kecil kalau tiba-tiba gelap kita takut. Tapi kalau kita tahu papa di samping, paling kita tinggal pegang dua kuat-kuat. Kecuali kalau dia tarik tangan, nah itu serem. Tapi kalau dia tetap pegang kita, it's okay. Saya ingat waktu kecil anak saya, kami pergi ke kayak pasar malam begitu, terus ada rumah hantu. Tapi ini bukan film bukan lah. Ingat banget ya. Aduh. Tapi nggak diputar kali di sini ya. Si Netflix ya. Yang 2 udah main loh. Udah nonton. Jangan-jangan 4 kali. Teman saya bilang ngapain lu nonton sampai 2 kali? Kok 2 kali sih bang? Jadi berapa? Udah 3. Saya bilang gila nih. Saya bilang ngapain lu nonton 3 kali? Lucu. Saya bilang emang bisa lucu 2 kali? Saya bilang dialognya itu aja. Tetap lucu gitu. Nah jadi kita pernah jalan, dia bilang, Pak itu apa sih? Dia bilang, apa ya kayak rumah hantu gitu. Emang ada hantu? Enggak ada. Saya bilang takut-takutin doang. Can we go? Dia bilang it's a little bit scary, saya bilang kan. Ya tapi mau coba. Waktu itu dia umur sekitar 7-8 tahun. Ya udah yuk. Nah istri saya itu paling malas horor-hororan. Dia bilang, kalian pergilah. Terus gue nunggu di luar katanya. Ya udah kita jalan berdua. Agak-agak serem sih, memang gak seserem yang itu, agak lain itu. Apalagi kalau yang topi kuning itu meninggal. Gak sampai begitu. Nah terus, tapi sepanjang jalan, terus dia mulai takut, makin takut, dia makin pegang tangan saya. Nah ketika dia pegang tangan saya, lalu saya pegang lagi lebih erat, saya merasa dia lebih calm. Remember that. Immanuel is basically like that. Ketika kita jalan, lalu kita merasa takut, lalu kita lihat, God is beside me, lalu kita pegang dia. Lalu dia bilang, don't worry, I'm here with you. It's scary, yes. But I'm here with you. Your God is with us. Our God is with us. He never leaves us. Saya selalu mengatakan Allah itu, kita sangat bersyukur. Kita diberkati dengan Allah yang keras kepala. He does not give us on us easily. Dia itu keras kepala banget. He never lets us go. When he called us, dia bilang, you are mine. And I will not let you go. Berkali-kali kita berkata, let me go. Dia bilang, I'm not. I'm not going to let you go. That's Immanuel. That's our God. Dan kepada Allah itu kita bisa bersandar. Pada Allah itu kita bisa bersandar. Dan dia sedang membaharuinya. Dia enggak cuma ada, tapi dia bekerja. Memulihkan apa yang salah. Semua yang salah ketika kita taruh kepada dia, dia baharui, dia pulihkan, dia buat sesuatu yang beautiful out of brokenness. Restoration mean that even the ugliest things that we have in our life now, Allah bisa rubah menjadi the most beautiful thing. That's the promise. Jadi kita bisa pegang. But my life is so ugly now. God said, don't give up. I have not yet done. Hang on. Tuhan kadang-kadang suka bilang gini, hang on there. Keep going. I'm holding you. Don't give up. Because I don't give up on you. So you don't give up on me. So we hold together gitu ya. And I'm going to bring something beautiful out of this. That's the promise. Kalau kita memakai ilustrasi perjalanan orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, mereka selalu berkata, di sepanjang perjalanan yang panjang itu mereka mengeluh. Lalu janjinya berkata, remember, beyond that river, there's a place di mana berlimpah susu dan madunya. It's beyond the river. Hang on there.
Don't give up. Don't stop. Keep walking. Keep journeying. Something is there, out there. It's beautiful. Dan yang terakhir is shalom. Allah berkata, dia berkata, aku memberikan kepadamu janjiku, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. It does not mean that it's always nice. It does not mean that it's always nice. Sometimes it can be rough. But niat Allah tidak pernah jahat. Keep it in mind. Sekiranya pun yang kita alami itu terasa berat, sekiranya pun yang kita alami itu terasa sangat menyesakkan dan seolah-olah tidak adil, remember this. Tuhan tidak pernah punya niat jahat sedikit pun kepada kita. Niatnya baik. Tapi dia tuh Allah yang sangat kreatif. Kadang-kadang dia ingin meyakinkan kita bahwa dia sanggup membawa kebaikan itu dengan melewati hal-hal yang sulit itu. Hal-hal yang paling mengagumkan kita kadang-kadang dalam perjalanan iman kita adalah ketika kita merasa pada satu titik nadir, titik paling rendah dalam perjalanan hidup kita. Yang berkata, it's enough God. Lalu Tuhan berkata, no sorry it's not yet enough. I'm not there yet. Lalu dia akan bawa kita. Lalu kita berkata, oh why didn't you tell me from the beginning? Terus dia bilang, well where's the surprise if I told you? Ya kan? It's a surprise. God is a God of surprise. Ya. Nama anak kami itu kami buat Admira karena dari kata Latin admiratio. It's the joy that comes from a surprise. Nah, cerita sama Pastor Reddy kemarin dan istri bahwa kami nunggu 10 tahun sampai punya anak. Sampai pada tahun ke-9 anniversary saya sama istri membuat the final prayer of request. Bukan give up. Lalu kita berkata, we just don't understand. Kenapa ada doa yang didoakan setiap hari selama 9 tahun gak dijawab. We just don't understand. Lalu kita berkata, saya bilang sama istri, mau gak kalau kita sekarang buat doa terakhir, request. Not because we are hopeless, but we want to put everything now in God's hand. We don't understand His plan. Kita doa gitu. 3 bulan kemudian istri saya hamil. Lalu saya bilang, we were too late. We should have prayed that prayer 5 years earlier. Saya bilang, why not 5 years earlier? Why not 6 years earlier? Saya bilang, Ya, jadi ketika dokter bilang dia hamil, saya bilang, what's the name? Namanya apa ya gitu ya, garu-garu kepala. Ya, waktu itu saya sedang baca-baca something, lalu muncul kata admiratio. Wow, it's not a bad name. Ya, Admira. So, kalau kita mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup kita, remember these 3 things. Remember this. Dia bersama dengan kita, dia sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa baik dan indah, dan seluruh niatnya bagi kita adalah niat yang lahir dari kebaikannya untuk mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah gini, kalau Tuhan punya janji, so what is our responsibility? Ya kan? What does God expect from us? Dia mau apa dari kita? Dia kasih kita janji. Nah, waktu kita menunggu sesuatu, ada beberapa kemungkinan. Ada bagian orang Kristen saya menyebutnya adalah Christians in the waiting room. You know? Saya baru tahu di SM ini sekarang sudah ada launch. Ada premium launch gitu di SM. Terus saya bilang sama teman saya, I know for whom this launch was designed is for the husbands whose wife was busy shopping. Dia ketawa, dia bilang, how do you know? Dia bilang, yeah, because that's the struggle of the husbands. Dia bilang, the more money you give to your wife when they are shopping in the mall, the longer your suffering will be. Dia bilang, ya kan nunggu jalan. Oh yeah, it's the DNA of the women. And the funny thing about women is,
They did a lot of research and finally they said, there's nothing here. I said, like, what? Nothing? Nothing. After 2 hours? Yeah, nothing. So that 2 hours survey, kita nggak mau beli kalau kita nggak cocok. And when finally they found it, it's like, ini sama deh kayak yang tadi. It's different. Differentnya mana? This little line. Ya elah. Saya bilang, this little line? Yeah. That makes everything different? Yes. Oh my goodness. Blessed are the husband who can enjoy life like that. Don't complain, because if you complain, your life will be more suffer. You better say, yes, this is better. And then your wife will cook good food at home. But if you complain, oh my, bisa keasinan lah, bisa kepedesan lah, whatever lah. So make sure compliment is the key of happiness for husband. Isn't this good? Yes, much better. Terus dalam hati gue bilang, I still do not know why this is better. But I trust your judgment. Wonderful, beautiful. That line, yes. Who in the world will pay attention in that little line? They do. Ya enggak? Nah jadi dia nunggu. Ada orang Kristen itu kerjanya itu nunggu-nunggu. Tuhan ada janji. God, you promise. I claim your promise. I claim your promise. Dia kerjanya cuma tukang klaim. Kayak kita seolah-olah punya asuransi terus kita tinggal datang sama Tuhan. I sign, ada preminya, claim. No, our relationship with God is not, He's the insurance company, then we are the benefactor. No, that's not how it works. Ya, jadi kita nggak dipanggil Tuhan untuk menunggu lalu tinggal membuat 1000 daftar janji Tuhan. Lalu tinggal buat, I want to claim promise number 793. No, that's not how I believe. That's not how it works. Petrus mengatakan begini, sebab itu Tuhan punya janji. Janjinya besar, janjinya ajaib, janjinya luar biasa. Sebab itu, dia berkata, sambil menantikan. So, there is a process of waiting. Sambil menantikan, kamu, ini gak enak nih. Kamu harus berusaha. Gak enak nih, ini nunggunya beda. Dia berkata, kamu harus berusaha. Apa usahanya? Jadi dia berkata, you must strive. You must strive. Jadi dia bukan cuma coba-coba. Dia berkata gini, kalau Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang baik, Tuhan merencanakan sesuatu yang mulia, yang agung, yang besar, maka karena itu kita harus align ourselves kepada karya yang besar itu dengan cara kita aligning ourselves with that plan. Bukan cuma claim, but we align ourselves with that plan. How? Dia bilang hidup tak bercacat. Jadi hidup kita tuh harus konsisten dengan apa yang akan Tuhan kerjakan. Dengan rencana Tuhan. Kalau Tuhan merencanakan dunia yang penuh dengan kebenaran. Dia bilang gitu, di mana terdapat kebenaran? Ayat 13. Langit dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Terus kita nanti mau masuk sebagai orang-orang yang kotor. It's not consistent. It's not aligning. Kalau hidup yang akan datang itu, dia berbicara tentang sebuah zaman baru ketika Kristus datang kembali. Dan zaman itu ditandai dengan kebenaran. Lalu kita diajak untuk membangun hidup sedemikian rupa, supaya waktu kita nanti masuk kita nggak gagap. Kalau kita biasa seumur hidup kerjanya cuma membenci orang, berkelahi sama orang, nggak bisa terima orang lain dan macam-macam. Terus tiba-tiba nanti sampai ketika Yesus datang kembali, kita gagap. Karena waktu Yesus belum datang kembali kerjanya cuma berkelahi. Nah waktu Yesus datang kembali, Tuhan gak mau ada orang berkelahi. Dan tiba-tiba natur kita dipanggil menjadi natur yang live in peace with others. Jadi we make ourselves.
Nah itu salah satu juga perspektif dalam kita bekerja. Misalnya gini, sering orang berkata begini, wah di dunia ini mah kita nggak bisa. Memang gimana ya, selalu ada orang sakit, selalu ada orang menderita, selalu ada orang miskin, selalu ada orang yang macam-macam. Nanti deh waktu Yesus datang kedua kali semuanya akan selesai. No, that's not the idea. Kalau kita mengharapkan sebuah dunia yang berisi dengan kebenaran, yang berisi dengan shalom, it's somewhere in the future, maka kita berkata, let's start it from now. Yeah, we align our present reality to be consistent with our future expectation. It's logic. Anak saya tanya dia sekarang mau tahun depan dia sudah kelas 3 mulai masuk universitas. Lalu saya tanya sama dia, kamu sekolah kemana? Lalu dia sebut universitas. Saya bilang, kalau kamu mau sekolah ke tempat itu, you need to set your life standard cocok untuk sekolah ke sana. The way you study, the way you set your time, the way you manage your time, itu harus cocok untuk ke sana. Jadi jangan kamu pengennya ke sana, cita-citanya setinggi langit, usahanya sedalam jurang. Nggak bisa. Saya bilang, deadline. Jadi dia bilang, kita hidup tak bercacat. Righteousness itu memanggil kita untuk hidup supaya hidup kita tuh benar. Jadi selama kita menunggu janji Tuhan itu, kita hidup konsisten dengan janji itu. Hidup damai dalam hubungan harmonis dengan Tuhan dan orang lain. Jadi this is what we need to do. Jadi kita nggak nunggu, pasif tinggal klaim, tapi kita we align ourselves with the promise of God. Kalau Allah menjanjikan sebuah hidup yang penuh dengan damai, maka kita belajar damai dengan orang lain. Jadi the promise becomes the power that changes our present reality. Ya kan? Jadi orang beriman itu sebenarnya adalah orang yang diberikan karunia untuk membawa mimpi masa depan tentang sebuah dunia yang berisi dengan kebenaran, dengan damai itu menjadi sesuatu yang menjadi real sekarang buat dia. Jadi kita jalannya konsisten. Jadi bukan sekarang berantakan hidupnya lalu tiba-tiba berharap nanti jadi baik. Jadi kita tidak give up dengan itu. We are consistent with that. That's our grace. Nah, sebelum saya sampai kemari. Waktu kita melihat masa depan, kalau kita berdiri di sini nih. Ini tempat kita sekarang. Masa depan di mana? Sana atau di sana? Sana ya. Nah, lalu kita dibilang, oh masa depan, lalu kita berjalan begini bukan? Dalam cara berpikir, salah satu perspektif ancient Hebrew, dia melihat, yes masa depan ada di sana, tapi jalannya nggak begini. Do you know how they are reminded to walk? Lalu setelah dia melihat masa depan, lalu dia suruh balik ke belakang. Lalu dia jalan begini. Dia bilang, is it possible? Nah logiknya begini, dia bilang gini. Because we don't know anything about the future. Betul ya? We don't know. Future is dark. Yang clear itu adalah yang sudah lewat. Nah, apa yang sudah lewat? Yang sudah lewat itu adalah apa yang Allah sudah lakukan sebelumnya. Dalam semua tradisi-tradisi Kristen, ada satu kata penting. Apa katanya? Remember. Remember. Ketika orang Israel menyeberang Yordan, lalu Tuhan suruh Joshua ngapain? Ambil 12 batu, betul ya? Lalu taruh di situ. Terus Joshua bilang, what for? Nanti anak cucumu akan tanya, ini batu buat apa Pak? Kayak ini batu buat apa kek? Dia bilang, and then you tell the story. Remember, this is a remembrance. Ketika kita akan melakukan perjamuan kudus, Yesus berkata apa? Do this
in the remembrance of me. Remember. Jadi kita berjalan bukan menghadapi masa depan, tapi kita membelakanginya. Lalu kita di-guide oleh karya-karya kesetiaan Tuhan di masa lalu. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di masa lalu. Semua karya-karya Tuhan, keterandalan Tuhan, the faithfulness of God, the trustworthiness of God in the past. That guides us to walk our future. And we know that we will arrive in the bright future. Sama seperti masa lalu itu bright, our future will be bright. If we are guided by what God has done in the past. We don't know what God will do in the future. But He will not do something contradicting from what He has done in the past. That's the law. Karena Dia tidak akan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Dia sudah lakukan, maka kita berkata, if you were faithful last year, I know you will be faithful again this year. If you have helped me in many, many years in the past, if you helped me in those many, many years, I know that you will help me again. If my life was secure in the past, my life will be secure in the future. That's the beauty of our faith. That's the beauty of our journey. Jadi waktu kita berpegang pada janji Tuhan, yes, we don't know what He holds in the future, but we know what He has done in the past. And He is always consistent with that. God is stubborn. Dia nggak gampang menyerah. Dan ada satu hal lagi yang membuat kita bisa bersetia pada Tuhan. Anda percaya Allah Maha Kuasa? Amin. Dia bisa melakukan apa saja. Salah. Ada hal-hal yang Allah nggak bisa lakukan. Dia tidak bisa berdusta pada dirinya. Dia tidak bisa melakukan sesuatu yang berlawanan dengan naturnya. Dia tidak bisa menyangkal janjinya. Dan itu menjadi pegangan kita. Kalau Dia setia, dan Dia sudah membuktikan itu di dalam semua sejarah, maka masa depan yang belum tahu itu akan menjadi catatan yang sama. So that will become a story of God's faithfulness, a story of God's power, a story of God's miracle, a story of God's love. And to those things, we put ourselves, we rely ourselves, and we trust our future. This year, we don't know what happens. This year, we don't know what the guy in Washington, D.C. is going to do in this world. This year, we don't know anything. We don't know too many things this year. But we know one thing. He who has been faithful in the past will be the same God who will be faithful in the future. And to that God, we are called to surrender, to submit, and to trust. There's a guy, Louis Giglio, dia ada seorang pelayan yang banyak memobilisasi anak-anak muda sekarang. God's plan for your life far exceeds the circumstances of your day. Remember always this. God is much greater, more powerful than all your problems, than all your difficulties. And He is proven to be reliable. We are invited to join Him, to hold His promise, and to continue our journey together with Him. We don't know what happens tomorrow, but we know He is there already. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami takut membayangkan masa depan kami, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami sekali lagi bahwa Engkau sudah mendahului kami di masa depan. Engkau memegang masa depan. Engkau menuntun langkah kami seperti Engkau telah setia menuntun jalan-jalan kami yang lalu. Kalau kami menghadapi saat ini banyak pergumulan dan kadang-kadang kami ragu, kalau kami bisa melewati hari esok dengan baik, ingatkanlah kami
bahwa kami tidak dipanggil untuk mengandalkan kekuatan kami, talenta kami, kekayaan kami, hubungan kami, apapun juga. Tapi kami dipanggil untuk menaruh seluruh hidup kami di kaki Tuhan yang setia, yang perkasa, yang bisa kami andalkan dalam hidup kami setiap saat. Tuhan tolong kami. Kiranya firman-Mu akan terus menguatkan kami, berbicara kepada kami terus masing-masing. Sepanjang kami menjalani hidup kami, Engkau menuntun jalan kami. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semua hidup kami, masa depan kami. We don't know about the future, but we know You hold our future. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih Tuhan buat Engkau yang kembali Tuhan meneguhkan setiap kami. Memang kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di depan seizin dengan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Namun Tuhan, kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang memegang Tuhan masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami percaya. Semakin berpegang teguh Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat Pendeta Effendi Tuhan dari Tonang yang sudah menyampaikan firman ini Tuhan. Buat setiap kami. Bekerjalah Tuhan di dalam kehidupannya Tuhan. Dalam panggilannya bersama dengan istri dan juga anaknya. Dan juga Tuhan, terima kasih juga Tuhan, kami percaya ada rencana-Mu juga yang akan Kau genapkan dalam setiap kehidupan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami percaya keberadaan kami Tuhan tidak secara kebetulan ada pada satu tempat, satu keadaan, satu jabatan, satu posisi, bahkan satu komunitas ya Bapa. Di situ Tuhan Kau akan memakai kami untuk menjadi garam dan terang-Mu ya Bapa. Bila Tuhan kehidupan setiap anak-anak-Mu menjadi hidup yang terbuka Tuhan yang dapat dilihat mengenai keberadaan Engkau yang telah memperbaharui, menyelamatkan setiap kehidupan Tuhan kami semuanya Bapa. Bahkan perkataan yang keluar daripada mulut bibir setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Itulah perkataan-perkataan yang datangnya Tuhan daripada firman-Mu ya Bapa. Dan juga hikmat Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai kepada setiap kami. Apapun yang dikerjakan oleh tangan anak-anak-Mu dibuat Engkau berhasil ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan. Engkau yang senantiasa bekerja di tengah-tengah setiap keluarga demi keluarga. Tali kasih mengikat suami dan istri, orang tua dan anak-anak dan anak-anak ya Tuhan. Sertai mereka. Cukupkan dan segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang sakit Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Setiap yang mengalami pergumulan Tuhan Kau berikan jalan keluar buat setiap mereka ya Bapa. Bila hidup kami, hati kami Tuhan menjadi tanah yang gembur. Yang siap Tuhan untuk Engkau bajak ya Bapa. Untuk Kau tumbuhkan setiap benih-benih yang ada Tuhan. Yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Masa Kau angkat kedua belah tangan-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Terpuji-pujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam ku berterima kasih. Amin. Amin. Silakan duduk, silakan bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semuanya. Ku berjalan dalam rencana-Mu Kau berikan. Ku
persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan, bukan sekedar janji yang tiada ujungnya. Dengan segenap hati ku tetap berjalan sampai janji-Mu digenapi dalam hidupku. Ku berjalan dalam rencana-Mu, Kau berikan kekuatan untuk menghadapi semua persoalan, menantikan janji-Mu Tuhan. Sesuatu yang pasti yang Tuhan janjikan,